Ya kan, mengikuti Kristus harus mengikuti Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan, menyuruh kita wajib sunat lahir, Pak, dari tadi, paham maksud saya? Yesus juga tidak menyuruh kita wajib berkerudung, Pak, mana ayatnya? Saya bilang kan begitu, ya kan? Kalau udah tahu definisi Kristus adalah pengikut Kristus, kita harus ngikutin ajarannya dia. Terutama salah satu di Matius 28, ya ayat 19 mengatakan, kita wajib menjadikan semua bangsa itu adalah muridnya Yesus dan bukan muridnya Muhammad. Saudara, bagaimana saudara ini? Mana dalilnya Yesus mengajarkan Bani Israel untuk menyembah dirinya? Tunjukkan, silakan. Kalau kita melihat ya, apa yang tertulis bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri dan firman itu menjadi manusia. Nggak usah dia menyuruh-nyuruh kita menyembah, tetapi Yesus tidak pernah menolak ketika dia disembah. Ya, tapi yang pertanyaan saya yang tadi, Pak, ya, kalau Yesus itu harus di perintahnya atau perkataannya, menuruti perkataannya, muridnya harus mengikuti perkataannya. Perkataan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalian bisa mempercayai Muhammad sebagai muridnya Muhammad, sebagai bukan muridnya Yesus untuk membaptis? Bagaimana Bang Juma? Silakan jawab. Ketika kami percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu adalah merupakan sebuah perintah dari Allah. Ya. Oh, yang berikan hidup yang kekal itu siapa? Yang memberikan hidup yang kekal itu siapa? Allah, tentu Allah, bukan Yesus. Allah, kalau begitu Pak, jangan cuma hanya Yohanes 17 ayat 3-nya doang yang dibaca. Baca semua. Itu pernyataan Yesus. Iya. Itu pernyataan Yesus. Makanya saya tanya sama Anda, kalau Anda itu adalah murid Yesus, kenapa justru Anda menuhankannya? Kenapa Anda menuhankannya kalau Anda mengaku muridnya? Kalau pengen tahu Yesus itu Tuhan, jangan dicomot ayat Yohanes 17 ayat 3-nya toh. Sama. Kalau Anda ingin mengakui Yesus itu Tuhan, jangan tinggalkan ajaran Yesus yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Kalau Yesus yang memberikan hidup yang kekal, berarti dia Tuhan kan? Oh, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang kemana-mana. Coba kamu tuh bacanya ya, Yohanes 17 ayat 3. Masa tiba-tiba Yohanes 17 ayat 3? Baca dulu ayat sebelum dan sesudahnya, Pak. Dalilnya di mana Yesus mengaku dirinya itu adalah Allah itu sendiri? Kan udah saya bilang, Yesus tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah, tetapi kita punya akal budi. Ya, karena dia memang bukan Tuhan. Ya, karena memang dia bukan Tuhan. Siapa yang memberi hidup yang kekal, Pak? Kamu bilang Allah, Tuhan. Nah, ayatnya di mana tuh? Coba dibaca dulu sebelum Yohanes 17 ayat 3-nya. Baca dulu di situ biar kamu tahu siapa yang beri hidup yang kekal itu, gitu loh. Coba Anda bacakan. Coba Anda bacakan dalilnya. Saya ingin dengar. Kitab dulu ya. Sabar. Tapi kalau memang bisa ditampilkan, moderator, tolong dong, bisa ditampilkan lah itu. Dia silakan, ada teman-teman yang mau. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat dari 1 ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini coba ayat yang keduanya coba gimana Pak? Menurut Pak Zuma bagaimana? Siapa yang berikan hidup yang kekal ini Pak di sini? Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, dan mereka juga di dalam kita. Nah ini artinya dia membicarakan bahwa apa yang disampaikannya, kemanusiaannya lah dia harus menggenapi semua yang tertulis di kitab para nabi ya sebagai utusan. Yang jadi pertanyaan selama ini Islam selalu menganggap bahwa Yesus adalah sebagai utusan, sebagai nabi saja. Padahal kalau kita lihat di Yesaya 55 itu mengatakan
bahwa firman yang diutus ya itu adalah firmannya dianya sendiri. Dan itu digenapi di Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14-nya apa? Firman itu menjadi manusia. Kan seperti makanya saya bilang teman-teman muslim kalau mau ngebahas Alkitab jangan cuma comon-comon ayat, ya. Kita membaca satu perikop saja, kita masih membutuhkan ya ayat-ayat yang lain, ya, surat-surat yang lain. Apalagi cuma main comot-comot ayat, pasti sudah di sini sudah nggak akan bisa paham yang utusan di sini apa. Sudah? Tuhan Yesus diutus sebagai apa? Jadi kalau semua bangsa muridku, padahal bangsa murid yang dimaksud di situ 12 bangsa. Bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Malaysia, bukan. Bangsa yang dimaksud itu adalah suku bangsa. Suku murid-muridnya ada 12 suku. Jadikan kedua suku muridku itu sebagai muridku, sebagai pengikutku. Wah, ini gak ada selesai-selesainya nih kalau kamu hanya mempelintir-pelintir ayat, Jul. Jadi Anda tadi katakan apa yang saya pelintir, Mbak? Jadikanlah bangsa Mbak Yeri yang saya pelintir yang mana? Ke-12 murid tadi, Pak, di Matius 28 yang mana? 19. Anda mengatakan katanya hanya pergilah jadikanlah bangsa ke-12 suku. Bukan, Pak. Ini teksnya ini udah jelas semua bangsa. Semua bangsa. Tidak dikatakan ke-12 bangsa, Pak, tapi semua bangsa. Nah, ini salah satu yang Anda selama ini cuma hanya modal mulut ngerocos, yang cuman hanya modal pinter ngomong, ya. Terus saya kasih tahu Anda lagi ya, bicara mengenai tentang Yohanes 17 ya, kita baca konteks bukan saya yang malu, Pak. Anda harus malu, emangnya surat Yohanes cuma ayat 17, ya kan? Itu kan saya bilang harus dibaca semua konteksnya, dari Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 3, dan seterusnya. Begitu pula Yohanes 17 itu di atasnya mengatakan siapa yang memberikan hidup yang kekal, itu yaitu Yesus itu sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa Anda lah atau umat Islam lah sebagai murid Yesus. Pengajaran Yesus saja semuanya kau tantang semua, kau semuanya kau ini semua, ya. Yesus tidak mengajarkan kau berpoligami. Yesus tidak mengajarkan engkau untuk bisa memusuhi orang-orang kafir dan menghakimi orang lain. Tetapi di dalam ajaran Islam justru yang membenci orang-orang Kristen, ya, selalu bikin gosip. Bikin gosipnya katanya orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu selama kalian tidak masuk agama mereka, katanya gitu kan. Itu gosip. Tidak pernah ada ajaran Yesus mengatakan seperti itu. Nah, inilah kepala kalian selama ini hanya dipenuhi dengan kesombongan dan juga fitnah, ya, yang selama ini tidak pernah ada datanya. Kalau memang benar Juli, Anda sebagai muridnya Yesus, ya, seharusnya menjadikan semua bangsa jangan kau pelintir ke 12 bangsa, Zulkifli. Inilah yang menjadi penyelewengan, ya. Ayat-ayat yang bisa kalian selewengkan selama ini, ya, sepertinya ajaran Muhammad, semua menyelewengkan, mengklaim sebagai kitab sempurna, penyempurna. Yang disempurnakan itu apa? Mengenai hukum-hukum Taurat kah? Nah, yang tadi pertanyaan saya dari awal, yang disempurnakan Muhammad ini apa? Sehingga membuat kacau jadinya Islam dan Kristen selalu ribut mencari pembenaran pada, ya. Padahal di dalam dalil Quran itu sendiri menyatakan membenarkan kitab terdahulu. Lalu kitab mana yang dibenarkan? Masa tiba-tiba ujuk-ujuk bilang katanya kitab yang dirubah? Kitab yang dirubah kalau logikanya dibenarkan. Ini kan aneh. Kan begitu Zulkifli, ya. Jadi jangan suka mempelintir ayat kalian itu. Ya, bicara jujur aja. Yohanes 1 ayat 1 misalkan. Di situ sudah memberikan penjelasan mana ada Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, kalau kamu punya akal, baca. Makanya saya bilang terima. Kalau kamu bisa menerima firman itu adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, ya kamu akan mengakui Yesus itu Tuhan. Yang jadi masalah kamu tidak mengakui bahwa Tuhan itu menjadi manusia, yaitu ya repot. Tuduhan kalian selalu bilang surat Paulus yang nggak sesuai dengan udel kalian, ya kan gitu. Iya kan? Selama ini begitu. Oke, silakan.